Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Kamis 29 Juni 2023, Pekan Biasa ke-12. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan ayat 19. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Petrus adalah batu karang di mana Yesus mendirikan gerejanya. Batu karang itu keras dan kokoh, sehingga bangunan yang didirikan di atasnya pasti tidak mudah goyah. Namun kita tahu dari Injil, Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Petrus juga tidak kita temukan di bawah salib. Menurut legenda dalam novel Quo Vadis, Petrus lari dari Roma karena takut akan penganiayaan dan kemudian berjumpa dengan Yesus yang justru berjalan masuk ke Roma. Itu berarti sebagai manusia, Petrus sebetulnya lemah dan bisa salah. Ia mudah goyah. Bila ia menjadi batu karang yang kokoh, itu karena rahmat Tuhan sendiri. Seperti hari ini, jika Petrus bisa mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, itu karena Bapa berkenan menyatakan kepadanya. Dalam bacaan pertama, Petrus terlepas dari penjara juga karena campur tangan Allah. Artinya, bukan Petrus sendiri yang hebat, melainkan rahmat Allah yang menopangnya, yang membuatnya kuat dan kokoh. Paulus juga rasul hebat, bahkan dia mendirikan lebih banyak gereja dibandingkan Petrus. Dia juga mengalami banyak kesulitan dan penderitaan dalam pewartaannya. Secara eksplisit, Paulus mengakui bahwa bukan dia yang hebat, melainkan Allah yang membuatnya kuat. "Tuhan telah mendampingi aku, dengan demikian aku lepas dari mulut singa." Rahmat Allah sendiri bekerja dan memampukan orang-orang yang telah dipilihnya untuk menjalankan pelayanan. Bagi Paulus, jika aku lemah, maka aku kuat. Sebab dalam keterbatasannya,
rahmat Tuhan sendirilah yang bekerja. Karena itu Paulus mengakui baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Bapa, semoga pelayanan yang kami lakukan hanya demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.